Kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman ayah sekalian, pemirsa sekalian, alhamdulillah. Di episode kedua, kita akan sedikit berbincang dengan salah satu ayah luar biasa nih, Pak Ihsan, ayah Raka, Masya Allah. Sebagai pengusaha tahu yang selalu bertauhid ya. Amin. Tahu tauhid, Insya Allah. Amin. Di episode sebelumnya dengan Pak Ukun sudah banyak berbicara mengenai pribadi, usaha, terus bagaimana histori bisa ketemu dengan Kutab, akhirnya menyekolahkan anak di Kutab, bahkan sampai rumahnya mendekati Kutab gitu kan ya. Masya Allah, itu perjuangan yang sangat sangat luar biasa, yang mana biasanya orang tua itu menyekolahkan anak jauh, rumahnya mah tetap di sini misalkan, nggak mendekati ke sekolah anak. Tapi ini kebanyakan fenomena sekarang di Kutab tuh justru anaknya sekolah di Kutab, yang jauh itu malah menjadi mendekat ya. Salah satunya Pak Ihsan, Masya Allah, luar biasa. Awalnya tinggal di Sarijadi, sekarang kontraknya di dekat Kutab sini ya, Masya Allah. Jadi lebih dekat lagi ya. Mobilisasi antar anak ini nggak ada sekarang mah. Ya. Anak tinggal jalan aja. Ya, kecuali Senin. Kecuali Senin, nah itu masih tetap ya. Dan kalau nggak salah Senin libur juga kan? Kan kebetulan libur tahun, jadi saya bisa antar jemput anak. Dah, Masya. Tapi berarti nanti jemput pulangnya ke sana? Enggak, di sini kan? Di sini aja. Oh, sini aja. Baik Pak Ihsan, terima kasih. Kita mulai. Di episode sekarang saya ingin coba menggali motivasi Pak Ihsan untuk menyekolahkan anak ke Kutab, kan sangat luar biasa. Ingin berbeda dari yang kebanyakan kan ya. Lebih ke akhlak, ke adab dan sebagainya. Betul. Nah, sekarang setelah menyekolahkan anak di Kutab, sekarang kelas berapa sih? Kelas 3A. Kelas 3. Berarti udah 3 tahun ya? Awal 3. Ya, kurang lagi 3 tahun. Kira-kira nih Pak Ihsan, setelah kurang lebih selama 3 tahun anak sekolah di Kutab, kira-kira ada nggak keresahan atau kontribusi yang ingin Pak Ihsan curahkan? Bukan hanya sekedar sebagai orang tua yang oleh anak, ada yang harus infak yang dibayarkan tiap bulan, bukan hanya sebatas itu mungkin. Ada nggak kira-kira kontribusi yang ingin Pak Ihsan curahkan untuk Kutab, jauhnya lagi untuk peradaban Islam lah, yang mana kalau diskusi sebelumnya dengan Pak Ihsan bahwa ini tuh udah ada ladang amal nih. Tinggal kita yang butuh gitu. Kita yang butuh untuk ini, untuk support ini gitu, sebagai bentuk amal soleh kita gitu. Nah, kira-kira Pak Ihsan ada nggak untuk kontribusi ke sana di Kutab ini? Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kalau kontribusi sih ada ya, dan pengen gitu ya. Karena untuk buat kebaikan saya juga dan keluarga, terutama kebaikan yang akan didapat setelah kita dipanggil nanti gitu. Betul. Intinya ya itu tadi yang tadi diceritakan, bahwa ada keresahan Rasulullah di umur dari 36 sampai 40 itu, keresahan beliau ternyata tentang umat itu Pak. Nah, di saya sih sebetulnya belum nyampe, itu terlalu jauh buat saya, meskipun umur udah di angka 40-nya, 41. Masya Allah, udah luar biasa nih. Karena umur 41 ya. Tapi keilmuannya kurang, seperti keilmuan umur 20. Tapi yang penting daripada itu belajar, Pak. Tetap belajar kan? Tetap belajar. Gitu. Kalau ditanya pengen ada kontribusi, ya pasti selalu. Tapi cuman saya tipikal orangnya yang langsung action aja Pak, jalanin aja. Dan bukan tipikal pemikir Pak. Jadi orang lapangan lah. Orang lapangan mungkin apa ya? Iya betul. Saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Iya betul, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada keinginan tinggi ya ada lah pasti. Selalu ada buat support Kutab ini. Jadi kalau saya tangkap ada motivasi dari bagaimana perjalanan sirahnya Nabi Muhammad. Di umur 36 menjelang 40 sudah mulai resah melihat keadaan penduduk di sekitar Makkah ketika itu kan ya. Betul. 40 tahun qadarulahnya ya diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, dapat wahyu juga kan. Betul. Itu juga mungkin yang menjadi motivasi bagi Pak Ihsan ya. Nah, jadi istilahnya ingin ada kontribusi lah. Terutama mungkin yang saya kuasai mungkin di bidang
ekonomi ya meskipun nggak besar, cuman saya pengen ada kontribusi di bidang ekonomi buat Nah, menguatkan para ayah di sini juga gitu. Jadi Sama-sama saling iya. menguatkan. Jadi Pak Isan jangan juga mungkin berkecil hati dalam artian keilmuannya baru sedikit sebagainya. Para ayah juga yang lain mungkin Pak Isan ya. Pak Isan tadi udah jelas bahwa ingin berkontribusi di usaha lah ya. Bisnis seperti itu. Karena ilmu Pak Isan di situ mumpuninya. Betul. Betul kan? Betul. Kalau kata Pak Isan mah ngajar mal mungkin saya ngajar aja udah bisa aja gitu. Jadi Pak Isan kontribusinya bisa di dunia bisnis lah ya, yang di mana sharing seperti ini, memberikan inspirasi kepada para ayah dan sebagainya. Insya Allah sangat luar biasa. Nah sekarang di Forku juga kan sebetulnya ada wadahnya. Betul. Para ayah itu di Kutab ada wadahnya itu Forku. Pak Isan juga apakah terlibat di kepengurusan Forku? Alhamdulillah terlibat. Cuma Di divisi apa Pak? di divisi Manpis. Oh Manpis. Oh, berarti sama sebelumnya kayak Pak Hendra ya? Ya, tapi sebelumnya kan mau masuk ke GA sama Pak Kohar. Cuman ya karena keilmuan saya yang sedikit, saya pikir kalau di GA ya udahlah yang bisa saya kerjakan aja. Iya. Cuman di Manpis ini banyak orang-orang Praktisi ya? pemikir yang luar biasa sih, cuman kalau Tinggal saya actionnya nih. actionnya aja gitu. Jadi udah cocok lah. Pak Isan ingin bergabung di Manpis itu mandiri finansial. Ya, mandiri finansial di situ dengan teman Pak Bakti, Pak Hendra, Pak Doni ya. Pak Doni juga udah kita ajak diskusi gitu ya. Intinya tadi jangan sampai ingin berkontribusi tadi ya, karena apa di Indonesia di pendidikan juga ya harus ditopang juga dengan ekonomi, lebih seperti itu ya, sehingga Pak Isan ngambilnya di dunia yang ekonomi ini ya. Iya betul. Mudah-mudahan sih. Kalau dengar-dengar juga kalau nggak salah ingin juga berkontribusi di Kutab ini dalam bentuk ekonominya itu wakaf produktif ya. Insya Allah di wakaf produktif. Kira-kira di apa nih? Tetap di pertahuan. Kebetulan banyak orang-orang hebat juga yang insya Allah akan membantu saya juga. Iya, saya juga siap support. Masih dalam proses, ya mungkin belum ini aja, belum. Tapi tetap masih proses lah ya. Masih proses, masih dijalanin. Lumayan lama, jadi ternyata molor dari target yang ada gitu ya, dari bulan Agustus, September, sekarang udah ke November. Mau akhir tahun gitu ya. Udah akhir tahun masih belum, cuman emang qadarullahnya emang banyak. Kita untuk mencapai sesuatu yang ideal itu ternyata nggak mudah. Banyak perjuangan, proses. Nah di situ prosesnya itu di luar Nurul loh, menurut saya nama. Di luar Nurul. Cuman ya emang harus kita jalanin aja lah. Betul. Yang penting nggak ada niatan saya untuk mundur, insya Allah tetap maju. Cuman nggak ngoyo, maksudnya ya udah kalau yang ada kita kerjakan, kalau nggak ya udah biasa aja gitu. Ya, baik. Itu yang penting kedepannya kalau bisa jalan ya syukur, emang itu semua udah kehendak Allah. Kalau saya pikir kalau yang saya lakukan ini ilmunya menurut saya pribadi sih itu emang hanya kehendak Allah aja, pemikiran ini ya. Maksudnya saya pikir secara keilmuan pun nggak memadai buat saya pribadi. Belum memadai mungkin ya. Itu mah emang jalan Allah aja yang Allah berikan lewat saya. Itu Masya aja. Allah, Itu aja. Mudah-mudahan niatan tadi ya, niatan ingin wakaf produktif untuk Kutab ini betul-betul bisa terwujud. Walaupun ya tadi prosesnya nggak mudah. Betul. Banyak planning yang meleset dan sebagainya ya. Mudah-mudahan sih kita doakan ya para ayah semuanya. Mudah-mudahan niat dan cita-cita Pak Isan untuk bisa membuat salah satu prototipe wakaf produktif di Kutab ini di Wakaf Yayasan Cendekia Indonesia bisa terwujud ya. Amin. Kita support, kita dukung gitu ya. Jadi itu juga Pak Isan kalau misalkan membutuhkan support para ayah juga, insya Allah kita akan kita gongkan ke para ayah sehingga para ayah juga silakan yang butuh tahu gitu kan. di peser. Di peser kan. Itu kontribusi, betul kan? Seperti sekarang di kota ada hijimat ya kan. Nah, nanti belok ke dalam tahu gitu. Jadi sambil ngejemput beli tahu. Ya, betul, Pak. Apalagi tahu tiap hari bisa habis tuh kan. Beli lagi besoknya. Masya Allah luar biasa. Jadi itu ya mungkin intinya Pak Isan juga ingin berkontribusi dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi pelajaran juga buat para ayah yang lain, seperti yang saya diskusikan sebelumnya dengan narasumber yang lain, bahwa misalkan ada yang belum bisa kontribusi, jangan berkecil hati. Saya juga dulu lihat Pak Isan masih
dengan persoalan tadi yang diceritakan sebelumnya ya, antar anak sibuk ke sini. Tapi pada waktunya sekarang di tahun ketiga, Pak Ihsan akhirnya bisa berkontribusi di Kutab gitu kan, betul kan? Iya, betul, dikit-dikit Ada proses. waktunya sehingga skala prioritas keluarga ya di keluarga dulu nggak apa-apa. Dan diniatkan aja sih. Betul. Yang penting ada niatnya ingin berkontribusi. Gitu. Kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Gitu. Baik, Pak Ihsan nih, sebelum kita akhiri, kira-kira ada nggak yang ingin quotes lah atau pesan-pesan buat para ayah nih? Ya. Kalau dari saya pribadi, buat para ayah sendiri, saya sebetulnya udah salut ya buat ayah di Kutab ini, gitu Pak. Pemikirannya pasti out of the box. Cuman yang saya pengenin buat para ayah ini, yang mudah-mudahan tetap menjadi ayah yang seperti ini, gitu Pak. Tetap dengan semangat yang luar biasa sampai akhir nanti menjemput, itu aja. Amin. Sama-sama saling mendoakan aja. Ya, mudah-mudahan saling mendoakan sambil maut menjemput, mudah-mudahan nanti di surga juga bisa bertangga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para ayah sekalian, inspiratif sekali diskusi kita, bincang kita pagi menjelang siang ini dengan Pak Ihsan, banyak ibrah yang bisa kita dapatkan. Jadi niat, yang penting ada niat ya untuk berkontribusi itu. Baik, terima kasih Pak Ihsan Ya. sudah hadir ke sini. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang, semakin maju, semakin Berkah. untuk keluarga Pak Ihsan dan juga untuk umat. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih para ayah sekalian yang sudah menonton diskusi kita pada siang dan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Ihsan.